وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Sumber pedoman pendidikan. Ya. Yang pertama Al-Quran, teman-teman sekalian. Jangan pernah luputkan Al-Quran daripada anak-anak kita. Al-Quran, 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 selalu saya ingatkan. Ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ya. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, barang siapa membaca Al-Quran sebelum umur balik, udah lancar baca Quran, ya, udah mulai menghafal, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan hikmah di masa kecil. Begitu juga Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan memberi syafaat kepada 10 dari anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Ini luar biasa. Apa membuat anda ragu tentang Al-Quran? Renungi firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan Al-Quran. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Kita sayangkan sekali sekarang teman-teman sekalian. Selalu di pendidikan itu dibedakan antara mana yang pendidikan umum, mana pendidikan agama. Kalau pendidikan umum tidak akan dipelajari Al-Quran. Ini aneh sekali. Ini aneh sekali. Di Mauritania saya dengar berita teman-teman sekalian. Walaupun dia dokter, walaupun dia insinyur, walaupun dia jurusan-jurusan umum. Tapi mereka tuh hafal Quran 30 juz. Mereka kalau duduk di majelisnya, yang mereka bicarakan adalah sebab turunnya ayat ini, perkataan sahabat, ada hadits yang menguatkan ini. Mereka tidak bicara tentang ilmu umumnya. Itu hanya pelengkap bagi mereka. Tapi agama nomor 1. Dan kita sayangkan juga teman-teman sekalian, menyedihkan sekali, saya selalu menangkap lembaga pendidikan Islam, seperti misalnya pesantren ya, seperti tempat pembuangan saja. Orang tuanya kalau lihat anaknya nakal, nanti ayah atau ibu masukkan kau di pesantren ya, seakan-akan pesantren tempat pembuangan, penjara buat anak-anak nakal. Subhanallah. Harusnya anda dahulukan sekolah-sekolah Islam, baru kemudian kalau tidak lolos, baru anda masukkan ke sekolah umum. Lebih parah lagi ada orang memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga orang non-muslim, kafir. Katolik lah dan segala macam dengan alasan lebih bagus kurikulumnya. La haula wa la quwata illa billah. Mana lebih baik daripada Al-Quran teman-teman sekalian. Saya pernah masuk pesantren, azan disuruh ke masjid, di kelas kita dengarkan Allah berfirman, kita diajarkan at-tajwid, kita diajarkan makna-makna tadabbur ayat Al-Quran, kita dikasih hafalan Quran, kita dikasih hafalan bacaan sholat dan segala itu yang menolong kita. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, ini harus dinukil untuk kita. Selalu ajarkan teman-teman, Rasulullah bersabda, selalu begitu. Dan biasakan selalu bilang sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali dalilnya teman-teman sekalian. Melihat tinggal 5 menit lagi waktu asar, maka saya harus ringkaskan. Yang jelas teman-teman, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pendidik. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga kecuali yang menolak. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak untuk masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku tidak mau ikut petunjukku, maka dia telah menolak. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Gitu. Tentu banyak sekali yang harus diperhatikan dalam poin ini. Tapi yang jelas anda ambil pesannya di sini. Yang ketiga teman-teman adalah jalan para salafus salih. Nukil kepada mereka kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Ya. Kisah-kisah Nabi dulu, kemudian kisah para sahabat Nabi. Terlalu banyak pendidikan yang harus kita tanamkan dalam masalah ini. Ya. Nukil kisah para sahabat saleh. Ya, ini penting sekali. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah biasakan mereka, setelah yang keempat ya, menghadiri majelis ilmu dan ulama. Selalu begitu. Imam Ahmad terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa, itu dikarenakan ibunya luar biasa. Selalu menyuruh hadir di ulama sini, ulama itu, ulama ini. Dan akhirnya menjadi ulama madzhab. Berapa banyak dipanen oleh ibunya, gitu kan. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, dan ini tidak kalah penting, sebagai penutup adalah sandingkan dengan orang-orang saleh, lingkungan yang saleh. Anda sebagai orang tua punya hak untuk bisa melatih mereka, atau membentuk mereka untuk berteman dengan siapa. Ya, lembaga pendidikannya, teman-teman bergaulnya, tempat mereka kumpul, maka itu harusnya orang-orang saleh. Dan itu Anda bisa temukan di masjid tentunya, di majlis-majlis ilmu, bukan di tempat lain. Allahu a'lam.